Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 13. Sekarang bukti kedua bahwa saya adalah putra tunggal Yukang Tianglo. Mungkin di antara saudara anggota Hong Sim Kaipang tidak ada yang mengetahui siapa nama Gak Lokai dan Ciam Lokai. Adakah di antara saudara yang mengetahui nama mereka berdua? Yu Xiangqi menanti sampai beberapa lama. Para pengemis itu kembali berisik sekali sehingga keadaan di situ menjadi seperti pasar. Namun tidak ada yang tahu akan nama dua orang tokoh yang selalu hanya dikenal sebagai Gak Lokai dan Ciam Lokai saja. Kemudian terdengar suara mereka. Tidak ada yang tahu. Yu Xiangqi menjura kepada Gak Lokai dan Ciam Lokai. Maafkan saya, Jiwi Lokai, untuk menjadi bukti, terpaksa saya memperkenalkan nama Jiwi. Kemudian pemuda ini menghadapi para pengemis dan berkata lantang. Mendiang ayah pernah mengatakan bahwa di antara para tokoh Hong Sim Kaipang, yang boleh saya percaya adalah dua orang yaitu Paman Gak Lun dan Paman Ciam Hie inilah. Dua orang lokai itu saling pandang dengan muka pucat. Sudah puluhan tahun mereka tidak pernah memperkenalkan nama, bahkan tidak pernah ada yang menyebut nama mereka. Memang hanya Yukang Tianglo yang mereka beritahu tentang nama mereka. Kembali para pengemis menjadi berisik, bahkan ada yang bersorak karena kedua orang lokai itu sama sekali tidak membantah. Hal ini hanya berarti bahwa bukti kedua ini pun cocok. Sekarang bukti ketiga. Seperti kukatakan tadi, setiap pimpinan Hong Sim Kaipang tentu diberi pelajaran ilmu silat Hong Sim Kun. Ayah pernah bercerita bahwa pada masa ini, di antara semua anggota Hong Sim Kaipang, hanya Gak Lokai dan Ciam Lokai berdua sajalah yang faham akan ilmu silat itu, karena dahulu ketika ayah datang ke sini untuk memimpin saudara-saudara menghadapi Pou Kaiong, sebelum ayah pergi lagi ayah telah menurunkan ilmu itu kepada dua orang tua ini. Benarkah tidak, Jiwi Lokai? Gak Lokai dan Ciam Lokai berseri-seri wajahnya dan mengangguk-angguk. Kini mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang tahu semua kejadian rahasia ini tentulah benar putra Yukang Tianglo. Akan tetapi mereka masih belum puas. Kalau ketua mereka selihai suling emas, hati mereka akan menjadi lega. Akan tetapi Yu Xiangqi masih amat muda. Biarpun tadi kelihatan kelihayannya, bahkan dipuji oleh suling emas, namun cukup kuatkah pemuda ini menjadi ketua Kaipang yang kini menghadapi banyak musuh tangguh? Nah, kalau benar demikian. Xiangqi menyambung kata-katanya, kini saya persilakan Jiwi untuk menguji aku dengan ilmu silat itu. Kalau aku dapat memecahkan Hong Sim Kun, jelaslah bahwa hanya ayahku Yukang Tianglo yang dapat mengajarkan ilmu itu kepadaku. Setuju. Baik begitu. Semua pengemis bersorak. Gak Lokai dan Ciam Lokai juga menjadi girang karena kini terbuka kesempatan bagi mereka untuk memuaskan hati mereka dengan menguji sampai di mana kelihayan putra Yukang Tianglo ini. Akan tetapi karena kini mereka yakin bahwa pemuda ini adalah putra Yukang Tianglo, maka mereka menjadi segan juga. Gak Lokai lalu menjura dan berkata, Yu Xiaopangcu, ketua Yu muda, yang memerintah, harap suka maafkan kami dua orang tua berani kurang ajar. Yu Xiangqi tertawa. Senang hatinya melihat sikap dua orang yang pernah dipuji ayahnya ini. Jiwi harap jangan sungkan-sungkan. Mulailah. Gak Lokai dan Ciam Lokai bergerak maju dan benar saja, sebagai pembukaan mereka telah bergerak seperti yang dilakukan Yu Xiangqi tadi, yaitu tangan kiri menekan dada kiri sedangkan tangan kanan diangkat di atas kepala membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Juga pemuda itu melakukan gerak yang sama, setelah itu barulah dua orang kakek itu menyerang dengan jurus-jurus yang aneh, namun amat cepat dan menimbulkan angin pukulan halus. Diam-diam suling emas memperhatikan dan menjadi kagum. Ilmu Hong Sim Kun yang diciptakan kakek pemuda itu memang benar hebat, gerakannya halus dan indah namun mengandung kecepatan gerak dan tenaga kuat. Begitu menyaksikan cara pemuda itu menyambut serangan, tahulah suling emas bahwa dalam ilmu silat ini, si pemuda jauh lebih matang dan sempurna gerakannya daripada kedua orang lawannya. Hal ini adalah karena Gak Lokai dan Ciam Lokai hanya beberapa hari saja berkumpul dengan Yukang Tianglo sehingga hanya menerima teori dan menerima bimbingan sebentar, sebaliknya Yu Xiangqi berlatih di bawah pengawasan ayahnya, tentu saja gerakannya lebih mahir dan sempurna.
Dua orang kakek itu girang bukan main. Mereka pun tahu bahwa pemuda ini benar-benar mahir ilmu silat Hong Sim Kun dan semua jurus yang mereka keluarkan untuk menyerangnya, semua dapat dikembalikan, ditangkis atau dielakkan dengan baik sekali. Sampai habis semua jurus Hong Sim Kun mereka jalankan dan belum pernah mereka dapat menyentuh tubuh Yu Xiangqi, sebaliknya setiap kali pemuda itu menangkis, tentu tangan mereka terpental dan pangkal lengan mereka terasa kesemutan dan setengah lumpuh. Mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam beberapa jurus saja mereka tentu akan dapat dirobohkan. Keduanya lalu melompat mundur, menghadapi para pengemis di bawah panggung dan bersorak, "Saudara-saudara semua. Dia ini betul-betul putra Yu Kang Kai Pancu. Dialah yang patut menjadi ketua kita." Setelah berkata demikian, Gak Lokai dan Ciam Lokai lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Yu Xiangqi sambil berkata, "Yu Pangcu, kami mohon pimpinan Pangcu." Pemuda itu terharu ketika melihat semua pengemis di bawah panggung juga berlutut. Ia tersenyum dan mengangkat bangun Gak Lokai dan Ciam Lokai. "Harap saudara sekalian jangan terlalu merendahkan diri. Aku tentu saja suka sekali memimpin kalian dan melindungi perkumpulan kita, asal mendapat bantuan Gak Lokai dan Ciam Lokai yang sudah lebih berpengalaman." Para pengemis bersorak gembira, ada yang menari-nari dan ada yang tertawa-tawa. Para pimpinan Kaipang yang menjadi tamu segera maju dan memberi hormat serta memberi selamat kepada Pangcu baru dari Hong Sim Kaipang. Timbul harapan mereka bahwa bersama pemuda yang lihai ini mereka akan lebih kuat menghadapi penyelundupan kaum sesat. Kemana dia? Tiba-tiba Yu Xiangqi menengok, terkejut karena tidak melihat suling emas di belakangnya. Gak Lokai dan Ciam Lokai juga terkejut dan heran. Kemana perginya Kem Xiao Tai Hiap? Lihat itu ada tulisan. Kata pula Yu Xiangqi yang melihat tulisan terukir di atas papan panggung di mana tadi suling emas berdiri. Beramai-ramai mereka mendatangi tempat itu dan pembaca tulisan yang terukir. Amat indahnya, agaknya diukir dengan ujung sepatu. "Selamat kepada Pangcu baru, suling emas akan selalu mengamati dan melindungi dari jauh." Mereka menarik napas panjang. Gak Lokai dan Ciam Lokai cepat lari meloncat turun menuju ke kandang kuda. Namun kuda kurus tunggangan suling emas juga tidak ada pula di situ. Semua orang menjadi makin kagum. Di depan mata sekian banyaknya orang, suling emas dapat menghilang begitu saja, bahkan meninggalkan tulisan yang diukir dengan ujung kaki. Namun di dalam hatinya, Yu Xiangqi, Gak Lokai, dan Ciam Lokai girang karena di dalam tulisan yang ditinggalkan suling emas itu, si pendekar sakti menjanjikan pengamatan dan perlindungan, biarpun dari jauh. Hal ini berarti bahwa dalam menghadapi bahaya dan kesukaran, mereka masih dapat mengharapkan bantuan pendekar sakti itu. Biarpun di dalam hatinya Yu Xiangqi berduka sekali karena ia kehilangan Kuilan yang pergi secara mendadak, namun sebagai seorang ketua yang amat setia kepada Hong Sim Kaipang, ia mengesampingkan perasaan pribadi yang jatuh cinta kepada gadis itu, dan mulailah ia mengatur segala usaha dan perbaikan untuk Hong Sim Kaipang. Suling emas menarik napas panjang berkali-kali, hanya kecewa dan menyesal karena ia tidak berhasil mengejar gadis yang bernama Kam Kuilan itu. Biarpun ia membalapkan kudanya mengejar keempat penjuru, ia tetap saja tak dapat melihat Kuilan. Mengertilah ia bahwa gadis itu memang sengaja tidak mau menjumpainya. Ia mengingat-ingat dan mengangguk-angguk. Gadis itu wataknya aneh dan keras sekali. Dan ia memang kurang hati-hati dengan ucapannya tadi. Ia menyuruh gadis itu membuka baju. Tentu saja ia maksudkan agar gadis itu melihat sendiri pada dadanya karena seperti juga Xiangqi, ia tahu bahwa gadis itu menderita luka akibat pukulan rahasia Pak Kek Xian Ong. Gadis itu salah kira, menyangka dia bersikap kurang ajar. Patut menjadi murid Xian Eng. Ia menggerendeng. Akan tetapi wataknya lebih mirip dengan Lin Moi, juga wajah dan bentuk tubuhnya. Heran sekali. Siapakah bocah itu? Karena dapat menduga, watak Kuilan yang mirip Lin Lin, maka ia tahu bahwa percuma saja mencari terus. Kalau gadis itu tidak mau menjumpainya dan bersembunyi, mana mungkin ia mencari dan menemukannya? Suling emas menjalankan kudanya lagi, perlahan-lahan. Ia telah dikenal orang. Rahasianya telah bocor karena munculnya Pak Kek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong. Hatinya menjadi risau.
Untuk menghilangkan perasaan tidak enak ini, ia mengeluarkan sulingnya dan ditiupnya sulingnya itu dan berusaha melenyapkan segala perasaan yang tidak menyenangkan. Namun tetap saja pikirannya tak dapat ia diamkan. Dunia mulai kacau lagi. Orang-orang jahat bermunculan. Bahkan dua orang seperti Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong juga mulai main gila di dunia ramai. Bagaimana dia akan dapat menyembunyikan dan mengasingkan diri, berpeluk tangan saja? Tak mungkin, bisik hatinya. Tak mungkin, aku dapat menjadi penonton saja. Haruskah dia turun tangan kembali, seperti dulu-dulu? Haruskah ia mengisi hidupnya dengan pertandingan-pertandingan lagi? Mengganggu ketenangan dan kesunyian dengan urusan dunia yang tiada habisnya? Tiba-tiba ia menahan kudanya dan otomatis tangan kirinya menarik sapu tangan yang tergantung di leher ke atas, menutupi mulut dan hidungnya. Telinganya mendengar suara makian dari jauh, dari arah belakangnya. Setan biadab, siapa sudi menuruti kehendakmu? Bunuh saja aku. Iblis hitam, kalau bisa kau cari sendiri orangnya, mengapa memaksa kami? Kau berani menghina pengemis miskin. Itulah suara Gak Lokai dan Ciam Lokai. Biarpun ia tidak menengok dan tidak melihat, namun telinganya mendengar betapa dari belakang terdapat dua orang yang mendatangi dengan ilmu lari cepat yang amat hebat. Ia terkejut dan tadinya ia mengira tentu Lam Kek Sian Ong dan Pak Kek Sian Ong yang datang, akan tetapi kalau mereka, mengapa suara makian Ciam Lokai tadi menyebut-nyebut iblis hitam? Suling emas lalu memutar kudanya dan karena harus siap menjaga kalau yang datang betul Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong, maka masih memegang suling di tangan kanannya. Akan tetapi setelah kini ia memutar kuda, ia terheran-heran. Yang datang berlari cepat sekali adalah dua orang hitam, dua orang kakek yang datang membawa Gak Lokai seperti orang menenteng kelinci saja. Dua orang kakek pengemis yang cukup lihai itu dicengkeram punggung bajunya dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Ini saja sudah membuktikan betapa lihainya dua orang hitam itu. Suling emas diam-diam terkejut. Bukan terkejut melihat kelihaian mereka karena ia pun maklum bahwa banyak orang-orang kuat di hitam. Akan tetapi ia terkejut karena melihat bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan, melainkan dua orang yang berpangkat tinggi dalam ketentaraan, dua orang panglima. Hal ini dapat dilihat dari pakaiannya. Para panglima hitam dapat dikenal dari tanda sulaman bundar di dada mereka. Dua orang kakek ini pada dadanya terdapat gambar pilar besar, berarti bahwa mereka adalah panglima-panglima benteng. Kalau Lin Lin sampai mengutus panglima-panglimanya datang, berarti Ratu Hitam itu tidak main-main lagi, tidak sekedar rindu dan mengundangnya begitu saja. Setelah dua orang panglima hitam itu tiba dekat, Gak Lokai berkata sambil memandang suling emas, Tai Hiap, bukan kami yang menunjukkan tempat Tai Hiap, melainkan kami dibawa dengan paksa oleh dua ekor monyet hitam ini. Suling emas berkata dari balik sapu tangannya, suaranya perlahan dan halus, namun berpengaruh. Sepanjang pengetahuanku, panglima-panglima hitam adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan juga menjunjung keadilan dan kegagahan. Mengapa mengganggu pengemis-pengemis seperti kami? Apakah hitam sudah melupakan persahabatan dan hendak mengganas di selatan? Muka kedua orang panglima hitam itu menjadi merah karena teguran itu langsung menusuk hati mereka. Sejenak mereka saling pandang dengan sangsi karena mereka sendiri pun tidak tahu apakah benar orang berkuda yang menutupi mukanya itu adalah orang yang dicarinya. Namun, karena perintah dari atasan mereka menyatakan bahwa orang yang dicarinya itu menyamar sebagai pengemis dan berada di antara para pengemis Hong Sim Kai Pang, serta memiliki seekor kuda merah yang kurus kering, hilang keraguan mereka. Seorang di antara mereka berkata, maafkan jika terpaksa kami menangkap dua manusia bandel ini, karena dimintai tolong menunjukkan tempat Tai Hiap mereka tidak mau malah memaki-maki. Tai Hiap, jauh-jauh kami datang sengaja untuk menemui Tai Hiap, menempuh perjalanan ribuan li, mengalami segala macam kesukaran dan rintangan. Sama sekali bukan maksud kami untuk mengganggu saudara-saudara Kaipang. Hanya dua orang manusia ini terlalu bandel tidak suka membantu. Di antara kalian dan aku tidak ada urusan apa-apa, tak pernah saling bertemu dan tidak saling mengenal. Mengapa kalian bersusah payah mencariku? Panglima yang bicara tadi mengambil sesuatu dari sakunya, kemudian berkata, kami datang sebagai utusan ratu kami untuk menyampaikan surat ini kepada Tai Hiap. Harap Tai Hiap sudi menerimanya.
Setelah berkata demikian, tangannya yang memegang surat itu bergerak menyambit dan gulungan surat itu bagaikan peluru menyambar ke arah suling emas. Suling emas mengerti bahwa tidak perlu ia berpura-pura terus. Sambitan itu saja sudah merupakan ujian karena tidak sembarang orang dapat menyambit seperti itu dan tidak sembarangan orang pula dapat menerimanya. Ia mengangsurkan tangan kiri, dengan tenang ia menangkap gulungan surat itu. Tubuhnya sedikit pun tidak bergoyang dari atas panggung kudanya. Dua orang panglima itu memandang penuh kekaguman dan panglima yang menyambitkan gulungan surat berkata, ternyata tidak keliru dugaan kami. Kami telah melaksanakan tugas kami. Maafkan kami, sobat-sobat yang bandel dan selamat tinggal, Tahiap. Mereka berdua melepaskan cengkraman pada punggung baju dua orang kakek pengemis itu, kemudian membalikan tubuh dan berlari cepat pergi meninggalkan tempat itu. Berbahaya sekali. Mereka itu memiliki kepandaian yang hebat. Mengapa Tahiap selalu diganggu orang-orang hitan? Tanya Ciam Lokai terheran-heran. Ini adalah pengalamannya yang 2 kali melihat suling emas dikejar-kejar orang hitan. Suling emas tersenyum. Urusan pribadi, Lokai. Maafkan kalau kalian sampai terbawa-bawa. Adakah sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantumu, Tahiap? Tanya Galokai ketika melihat wajah pendekar itu agak pucat. Suling emas mengerutkan kening. Ia tadi kecewa karena tak dapat mencari kuilan, maka kini ia berkata, memang kalian dapat membantuku. Harap kalian sampaikan kepada pangcu kalian agar suka mengutus anak-anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari kemana perginya gadis yang berjuluk Mutiara Hitam itu. Kalau berhasil, harap memberi kabar kepadaku. Aku akan berada di kota raja. Dua orang kakek pengemis itu menyanggupi dan mereka lalu berpisah. Setelah Galokai dan Ciam Lokai pergi, suling emas menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil melepas tali pengikat gulungan kertas. Hatinya berdebar keras. Surat dari Lin Lin? Apa kehendaknya? Jari-jari tangannya agak gemetar ketika ia membentangkan kertas itu di depannya, sedangkan kudanya masih jalan terus perlahan-lahan seenaknya. Surat itu ternyata singkat namun mengandung gambaran hati yang penuh rindu dan risau. Kakanda Kambusong, terlalu lama saya menanggung derita batin. Terlalu lama menyimpan rahasia besar. Tak tertahankan lagi. Lekas datang berkunjung. Yalina suling emas menghela napas panjang dan menyimpan gulungan surat di saku baju sebelah dalam. Apakah yang dikehendaki Lin Lin? Rahasia besar apakah yang dimaksudkannya? Bukankah sudah tepat kalau ia meninggalkan Lin Lin, seperti juga ia meninggalkan Suma Cheng? Ah, hidupnya yang lalu dirusak oleh asmara gagal. Bukan ia tidak merasa rindu kepada Lin Lin, hanya ia sengaja hendak menghapus perasaan itu mengingat akan kedudukan Lin Lin sebagai Ratu Yalina di Hitan. Untuk apa dia mengganggu dan merusak nama baik seorang ratu besar? Inilah yang meragukan hatinya sehingga ia tidak berani berkunjung ke Hitan. Sekarang pun ia tidak ingin berkunjung, bahkan hendak pergi ke kota Raja Sung, untuk menemui Liong Ji, anak Liong. Ya, kini hanya pemuda putra Suma Cheng itulah yang menjadi harapannya. Qiang Liong adalah pemuda putranya. Anak Suma Cheng, menggunakan Shi Qiang menurut nama keluarga Pangeran Qiang suami Suma Cheng, akan tetapi Qiang Liong adalah putranya. Dan semenjak kecil, ia seringkali berkunjung secara diam-diam dan menurunkan ilmunya kepada Qiang Liong yang menganggapnya sebagai gurunya. Sekarang pun ia hendak pergi ke kota raja untuk berkunjung kepada murid dan juga putranya itu, karena sudah merasa rindu. Akan tetapi surat Lin Lin yang baru saja diterimanya membuat hatinya bimbang. Ah, betapa pahit semua kenyataan itu. Lin Lin adalah seorang wanita yang dicintanya, bahkan bukan hanya menjadi kekasih biasa, melainkan menjadi istri selama sebulan, istri yang tidak sah. Terpaksa ia harus merengkuhkan cinta kasih, merobek hati sendiri demi kedudukan Lin Lin sebagai seorang ratu. Dan terhadap Qiang Liong, biarpun ia tahu bahwa anak itu adalah putranya sendiri, ia tidak berani mengakuinya dan oleh pemuda itu ia hanya dianggap sebagai guru. Hal ini ia lakukan demi menjaga nama baik Suma Cheng, juga nama baik anak itu sendiri sebagai putra pangeran. Benar-benar ia banyak menderita batin, namun pengorbanan-pengorbanan itu harus ia lakukan demi orang-orang yang ia cinta. Senja hari di malam tahun baru.
Untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan itu, puncak Chenglyeongsan yang biasanya sunyi sepi itu kini ramai dikunjungi orang. Akan tetapi tidak seperti dahulu pada pertama kalinya, kini kaum sesat dengan pasukan-pasukannya yang datang berbondong-bondong, tidak langsung naik ke puncak, melainkan bergerombol dan berkumpul menjadi beberapa kelompok di lereng gunung. Puncak Chenglyeongsan tetap sunyi. Siapakah berani lancang naik ke puncak sebelum datuk-datuk yang mereka pilih tiba? Hari itu adalah hari penentuan, hari pertemuan para datuk kaum sesat yang dipilih oleh golongan masing-masing untuk menentukan siapa di antara mereka yang patut dipilih menjadi bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Datuk pertama yang muncul di puncak adalah seorang yang amat aneh. Dia berjalan seorang diri, mendaki puncak sambil bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya amat aneh pula, dengan kata-kata asing yang lucu, sedangkan lagunya juga lucu sekali, sehingga suaranya yang bergema di seluruh lembah dan terdengar oleh para kaum sesat, membuat mereka terheran-heran dan tersenyum-senyum geli. Suara tinggi kecil seperti suara perempuan. Kalau tidak melihat orangnya, mendengar suaranya tentu orang mengira dia seorang wanita. Akan tetapi ternyata dia itu seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap, dengan tubuh berotot dan sepatutnya ia seorang laki-laki yang memiliki tubuh gagah. Wajahnya tampan sekali, dengan hidung yang agak terlalu mancung dan mata yang warna hitamnya tercampur biru, kulitnya putih halus seperti kulit wanita, rambutnya panjang dibiarkan terurai di belakang punggung. Dan lenggangnya genit dan lemah gemulai seperti lenggang seorang wanita berpantat besar yang genit sekali. Bibirnya yang terlalu manis bentuknya untuk seorang pria itu selalu tersenyum-senyum dan bergerak-gerak dibuat-buat agar nampak makin manis. Pakaiannya juga aneh, amat mewah terbuat dari sutera beraneka warna yang halus, lehernya digantungi kalung permata yang besar-besar. Kuku jari-jari tangannya runcing terpelihara dan diberi merah-merah. Inilah dia Butek Siulam, datuk yang dipilih para pengemis untuk menjadi bengcu. Julukan Siulam, laki-laki tampan, memang ada benarnya, hanya sayang ketampanannya itu membuat ia menjadi genit seperti perempuan, beraksi seperti perempuan dan tingkah lakunya tiada bedanya dengan seorang wadam, banci. Sebuah gunting besar yang mengkilap putih terselip di pinggangnya. Setelah tiba di puncak, Butek Siulam menghentikan nyanyiannya, memandang ke kanan kiri lalu berdongak ke atas. Mulutnya terbuka dan terdengarlah suara suitan yang keras sekali sehingga mengumandang ke seluruh lembah dan lereng gunung. Suitan panjang ini disusul suaranya yang merdu dan kecil namun nyaring sekali. Hei! Mana dia iblis-iblis palsu dari 4 penjuru yang katanya hendak beraksi? Kalau benar bisa menandingi Butek Siulam, aku rela menganggapnya sebagai bengcu dan bersahabat dengannya, hai hik. Setelah berkata demikian, Butek Siulam yang sukar ditaksir berapa usianya ini berdiri dengan tubuh digerak-gerakan kemayu. Mendengar suara datuk mereka ini, rombongan pengemis yang dipimpin oleh Hek Peng Kaipang dan Hek Choa Kaipang mulai berani mendaki puncak. Akan tetapi mereka ini pun hanya berkumpul di bawah puncak dari mana mereka dapat memandang datuk mereka dengan penuh harapan. Di antara kaum sesat yang berkumpul di sekitar pegunungan Chenglyeongsan, terdapat pula puluhan orang yang datang hanya karena tertarik hatinya dan ingin menonton apa sesungguhnya yang menyebabkan banyak sekali orang mendatangi bukit yang sunyi itu. Mereka ini adalah orang-orang petani, beberapa orang pelancong dan ada juga beberapa orang Kang Ou yang menjadi ingin tahu sekali. Ketika rombongan pengemis mulai mendaki bukit, orang-orang ini yang tidak tahu akan bahaya dan sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal orang aneh di atas puncak, ikut pula naik untuk menonton. Kedatangan rombongan bukan pengemis ini tak terlepas dari pandangan mata Butek Siulam yang tajam. Ia segera menghadap ke arah 30 lebih orang-orang yang ingin menonton itu, lalu berkata, suaranya manis sekali terdengarnya, sungguh pun dengan dialek asing. Siapakah jago kalian? Mana dia? Suruh dia naik ke sini. Akan tetapi tentu saja puluhan orang itu tidak ada yang mengerti apa yang dimaksudkannya karena mereka itu bukan rombongan tertentu, dan sama sekali tidak punya jago. Karena tidak ada yang menjawabnya, Butek Siulam diam-diam menjadi marah, menganggap mereka itu tidak sopan dan tidak menghormatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan tahu-tahu tubuhnya yang tinggi itu sudah melayang turun dari puncak, tiba di antara puluhan orang yang menonton itu. Para penonton ini tidak menyangka buruk, bahkan menjadi girang dapat melihat orang aneh itu dari dekat. Mereka tersenyum-senyum kepada Butek Siulam karena orang aneh yang tampan dan genit ini pun tertawa-tawa.
Akan tetapi secara mendadak suara ketawa mereka terhenti ketika Butek Siulam menangkap seorang di antara mereka yang terdekat, menangkap gelung rambut orang itu, seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Sekali sambar dengan tangan kanan, laki-laki itu dijambak rambutnya dan digantung. Laki-laki itu terkejut dan berteriak kesakitan. "Hai Hik, inikah jago kalian? Atau ada yang lain lagi?" Butek Siulam bertanya sambil tertawa-tawa dan mengangkat-angkat tubuh yang tergantung di tangan kanannya itu. Karena kesakitan, orang itu menjadi marah sekali. Betapapun juga, dia adalah seorang laki-laki yang kuat dan pernah belajar silat, maka tentu saja tidak mau dihina oleh orang aneh ini. "Bedebah! Lepaskan aku!" teriaknya dan tangan kirinya menghantam ke arah dada Butek Siulam. Cerak! Laki-laki itu menjerit dan darah menyembur dari lengan kirinya yang sudah buntung sebatas siku karena pukulannya tadi ditangkis dengan guntingan, dilakukan oleh tangan kiri Butek Siulam yang entah kapan sudah mencabut guntingnya. Saking sakitnya, laki-laki itu meronta-ronta dan menjadi nekat, menggunakan tangan kanan dan kedua kakinya menghantam dan menendang agar terlepas dari cengkeraman orang aneh itu. Cra-cra-cra-cra-cra-cra-cra-cra. Sungguh hebat pemandangan itu. Mengerikan sekali. Laki-laki yang tergantung itu kini buntung semua lengan dan kakinya. Darah bercucuran dan laki-laki itu matanya mendelik, mukanya pucat tak berdarah lagi. Agaknya sudah tewas di saat itu juga, atau pingsan. Kejadian ini membuat para penonton menjadi panik, ada yang lari, ada yang jatuh bangun, ada pula yang seketika menjadi lumpuh tak dapat lari saking takutnya. "Hayo mana jagomu? Inikah? Cerak-cerak? Atau ini? Cerak-cerak?" Sambil tertawa-tawa Butek Siulam mengerjakan guntingnya setelah melemparkan korban pertama ke atas tanah. Ia tidak menggunting badan atau leher, melainkan kaki dan tangan sehingga sebentar saja belasan orang sudah bergelimpangan dengan kaki tangan buntung. Darah membanjir dan mereka yang menjadi korban kebiadaban ini berkelojotan dan mati karena kehabisan darah. "Hei! Anak-anakku semua kaum Kaipang. Lihat, beginilah akan kuperlakukan terhadap musuh-musuh kita kalau aku menjadi bencu." Para pengemis itu biarpun tadinya merasa ngeri menyaksikan kekejaman yang luar biasa itu, namun karena mereka sendiri adalah golongan kaum sesat yang berwatak kejam dan senang melihat orang lain bukan golongannya menderita, lalu bersorak girang. "Hidup Lo Cian Wei Butek Siulam. Tidak ada yang dapat melawan kegagahan Lo Cian Wei." Demikianlah teriakan-teriakan mereka dan Butek Siulam berdiri sambil tersenyum bangga dan puas. Sementara itu sisa para penonton yang panik dan ketakutan itu kini melarikan diri ke sebelah barat menjauhi rombongan pengemis yang mendaki puncak dari sebelah timur. Hati mereka lega karena orang aneh kejam itu tidak mengejar mereka, agaknya Butek Siulam yang sudah membunuh belasan orang untuk mendemonstrasikan kepandaian dan kekejamannya telah puas. Di antara rombongan pengemis itu terdapat seorang pengemis tua yang terkenal dengan julukan Tia Chiang Lokai, pengemis tua tangan besi, dan namanya hanya disebut Hoan Lokai. Dia adalah tokoh pengemis semenjak mudanya, dan semenjak dahulu menjadi tokoh Hekcoa Kaipang. Perkumpulan Hekcoa Kaipang ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, dari pimpinan orang baik-baik sampai pimpinan orang-orang sesat. Akan tetapi Hoan Lokai tidak pernah ambil peduli, selalu dia setia kepada Hekcoa Kaipang. Hal ini adalah karena Hoan Lokai mempunyai penyakit pikun dan tak mau tahu akan segala urusan. Pendeknya, ia hanya tahu bahwa ia harus setia terhadap perkumpulannya yang didirikan oleh seorang pamannya dahulu. Begitu bodoh dan tidak normal pikiran Hoan Lokai ini sehingga ia tidak tahu lagi apakah perkumpulannya berada di tangan pimpinan baik-baik atau sesat. Kali ini ia pun ikut rombongan hanya untuk menonton dan sama sekali tidak tahu macam apa orang yang dipilih perkumpulannya sebagai bengcu. Maka tadi pun ia hanya ikut bergerak kalau rombongannya bergerak. Akan tetapi, begitu menyaksikan kekejaman yang amat luar biasa dan di luar batas perikemanusiaan ini, semangatnya tergugah dan kemarahannya membuat mukanya merah dan matanya melotot. Apalagi ketika melihat betapa para pengemis yang menjadi anggota-anggota perkumpulannya kini sambil tersenyum-senyum memuji orang kejam aneh itu mulai menyeret mayat-mayat yang bergelimpangan dan melemparkan mayat-mayat itu ke dalam jurang atas perintah Butek Siulam, ia menjadi makin penasaran.
Kalau ia melihat anak buah merampok atau memeras, ia masih tidak peduli karena betapapun juga yang dirampok dan diperas tentulah orang yang kaya. Akan tetapi menyaksikan pembunuhan-pembunuhan tanpa alasan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak berdosa, benar-benar ini menembus kebodohannya dan membuat hatinya memberontak. "Hei, kau ini mengapa begini kejam seperti iblis?" bentaknya sambil meloncat maju ke depan Butek Siulam. "Hoan Lokai, jangan sembrono. Hoan Lokai, jangan kurang ajar terhadap calon bengcu." Teriakan-teriakan peringatan para pimpinan Hek Choa Kai Pang ini tidak dipedulikan oleh Hoan Lokai yang sudah menjadi marah sekali. Ia sudah meloncat naik ke bagian paling atas dari puncak itu, berhadapan dengan Butek Siulam. Ketika semua orang memandang dan melihat betapa kedua tangan pengemis ini berubah menjadi hijau, mereka terkejut dan mengeluarkan teriakan kaget. Warna hijau pada kedua tangan ini menjadi tanda bahwa Tia Chiang Lokai ini sudah mengerahkan semua tenaga Tia Chiang pada kedua tangan. Jarang sekali kakek itu menggunakan ilmunya dan biarpun semua orang tahu akan keampuhan kedua tangannya, namun belum pernah mereka melihat Hoan Lokai mengerahkan tenaga Tia Chiang sampai kedua tangan menjadi hijau. Kini tak seorang pun mengeluarkan suara, hanya memandang ke atas puncak dengan muka pucat dan mata terbelalak. Betapapun juga, kejadian ini menegangkan hati dan menyenangkan, karena mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan kelihayan orang yang hendak mereka angkat menjadi bengcu itu. Tentang keselamatan Hoan Lokai, siapa peduli? Kakek ini biarpun memiliki ilmu tinggi, namun bodoh dan tidak tahu urusan. Kematiannya pun takkan merugikan siapa-siapa. Sementara itu, ketika Butek Siulam melihat majunya seorang pengemis tua bermuka jelek yang kedua tangannya hijau, ia hanya tertawa dan menyelipkan guntingnya di pinggang. Ia tahu akan sikap kakek pengemis itu yang marah, dan tahu pula bahwa kedua tangan yang hijau itu mengandung tenaga mujizat, namun Butek Siulam agaknya sama sekali tidak memandang mata. "Kau mau apa?" tanya Butek Siulam dengan sikap angkuh sambil memandang pengemis itu dengan kepala dimiringkan. "Kau ini manusia apakah iblis? Kalau manusia, mengapa kau membunuhi orang sekejam itu tanpa alasan?" tanya Hoan Lokai dengan muka merah dan mata melotot. Butek Siulam tertawa terbahak-bahak. Kepalanya mendongak ke atas dan ia sama sekali tidak peduli lagi bahwa kakek pengemis itu sudah melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Kemudian tanpa memberi peringatan lagi karena marahnya melihat sikap orang aneh itu yang amat sombong, Hoan Lokai sudah menggerakkan tangan kanannya menghantam ke arah perut Butek Siulam. Pukulan ini keras sekali, sesuai dengan sifat ilmu pukulan Tia Chiang Kang. Dengan ilmu pukulan seperti ini, pengemis tua itu sanggup memukul hancur sepotong batu, karena tangannya seperti besi saja keras dan kuatnya. Namun bagi seorang tokoh besar seperti Butek Siulam, tentu saja kepandaian seperti ini tidak ada artinya sama sekali, termasuk kepandaian luar yang kasar. Ilmu Tia Chiang atau semacam Tia Tsi Chiang adalah ilmu guakang atau ilmu luar yang dikuasai seseorang hanya dengan latihan-latihan berat mempergunakan kekuatan kulit daging, maka bagi seorang berilmu seperti Butek Siulam, pukulan itu hanya keras dan kuat saja, sama sekali tidak mengandung hawa sakti yang boleh dipandang. Tingkat Butek Siulam jauh lebih tinggi karena tokoh ini sudah tidak lagi membutuhkan tenaga kasar untuk mempergunakan kepandaiannya. Seseorang yang sudah menguasai ilmu silat tinggi, tidak lagi membutuhkan bantuan tenaga kasar, melainkan lebih mengandalkan hawa sakti dari dalam tubuhnya untuk dipergunakan secara tepat. Seorang ahli ilmu silat tinggi mendasarkan tenaga dalam yang sifatnya lunak dan lembut, seperti pasir atau tanah seperti air, atau lunak ulet seperti karet. Kalau seorang yang mengandalkan tenaga kasar menggunakan tenaganya seperti besi sifatnya, apakah yang dapat ia lakukan terhadap sifat lunak dan lemas itu? Besi dapat menghancurkan batu atau benda-benda lain karena keras bertemu keras, akan tetapi kalau besi dipukulkan karet, takkan ada artinya bahkan memukul diri sendiri, kalau dihantamkan pasir, tanah atau air yang tak melawan, akan lenyap dan tenaga pukulannya akan tersedot tanpa guna. Wood. Des. Pukulan tangan Tia Chiang yang dilancarkan Hoan Lokai itu tepat sekali mengenai perut Butek Siulam. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati Hoan Lokai ketika ia merasa betapa tangannya itu amblas atau tenggelam ke dalam perut, sama sekali tidak menemui perlawanan seperti orang memukul kapas. Namun Hoan Lokai adalah seorang ahli silat yang sudah banyak pengalaman.
Ia segera maklum bahwa orang aneh kejam seperti iblis ini adalah seorang ahli loekeh, tenaga dalam, maka ia cepat-cepat menggunakan tangan kirinya menghantam ke arah dada. Wut! Duh! Kali ini dada itu dibusungkan penuh hawa sakti sehingga pukulan tangan kiri Hoan Lokai seperti memukul karet dan membalik. Untung bahwa Hoan Lokai tadi menggunakan siasat, hanya menggunakan setengah tenaganya, sedangkan tenaga setengahnya lagi ia pergunakan untuk mencabut lengan kanan yang menancap ke dalam perut. Ia berhasil dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Hahaha. Butek Siulam tertawa, suara ketawanya genit sekali, berirama dan berlagu seperti orang bernyanyi. Jembel busuk, apakah kau hendak memberontak? Teman-temanmu mengangkatku sebagai bengcu, kenapa engkau sendiri hendak melawan aku? Manusia iblis. Kau bukan manusia, engkau setan. Engkau akan menyeret Hek Choa Kaipang ke dalam neraka. Dengan kemarahan meluap, Hoan Lokai sudah menerjang maju lagi. Di tangan kanannya tampak seekor ular hitam yang panjangnya semeter lebih. Ular itu mendesis-desis dan kepalanya menyambar, mendahului tangan Hoan Lokai, ke arah leher Butek Siulam. Namun tokoh aneh itu hanya tersenyum dan sekali dua jari tangan kirinya menyambar ke depan. Leher ular itu telah putus karena telah digunting kedua buah jari tangannya tadi. Hoan Lokai melempar bangkai ular hitamnya dan hatinya marah bercampur duka. Ular hitam itu bukan sembarang ular, melainkan binatang peliharaannya. Sesuai dengan nama perkumpulan Hek Choa Kaipang, perkumpulan pengemis ular hitam, maka semenjak dahulu para pemimpinnya tentu memelihara ular hitam yang mempunyai dua kegunaan. Pertama adalah dipelihara untuk diambil racunnya yang dapat dicampur dengan obat penguat tubuh. Kedua kalinya di waktu amat perlu dapat dipakai sebagai senjata yang ampuh karena ular hitam ini beracun. Kini ular yang sudah dipeliharanya bertahun-tahun itu demikian mudah terbunuh. Sambil memekik keras Hoan Lokai lalu menerjang maju dan kali ini kedua kepalan tangannya secara berbareng, dengan pengerahan tenaga Tiat Chiang Kang sekuatnya, menghantam perut. Wutut! Cep! Dua buah kepalan tangan Hoan Lokai masuk ke perut karena sama sekali tidak dielakkan oleh Butek Siulam. Akan tetapi segera kakek pengemis itu meronta-ronta dan mukanya menjadi pucat sekali, keringatnya keluar memenuhi muka yang berkerut-kerut. Jelas bahwa ia menderita nyeri yang hebat. Kedua kepalan tangannya yang masuk ke dalam perut lawan itu seperti dibakar api panasnya. Rasa panas menjalar melalui lengan terus ke seluruh tubuh. Ia berusaha untuk meronta, mengerahkan seluruh tenaga untuk mencabut keluar kedua tangannya, namun sia-sia belaka. Butek Siulam hanya tertawa, suara ketawanya lucu menyeramkan. Pergilah! Bentaknya nyaring dan tubuh Hoan Lokai terdorong ke belakang ketika Butek Siulam mengerahkan tenaga. Akan tetapi sebelum tangannya terlepas dari cengkeraman perut, terlebih dahulu terdengar suara pletap-pletok. Dua kali dan ketika kedua tangan itu sudah bebas, ternyata tulang-tulang tangannya sudah remuk dan patah-patah. Kedua lengan itu tergantung lumpuh dan rasa nyeri menusuk sampai ke jantung dan tulang sumsum. Muka Hoan Lokai menyeramkan sekali. Rasa nyeri membuat mukanya pucat penuh keringat, dan garis-garis keriputnya makin dalam, matanya merah dan basah, mulutnya menyeringai. Dia memang seorang yang memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi karena kecerdikannya kurang, maka Hoan Lokai tak dapat sadar bahwa kini ia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmunya. Saking hebatnya rasa sakit yang dideritanya, ia menjadi makin marah dan nekat. Dengan pekik yang menyeramkan ia lalu menerjang maju lagi, kedua lengannya bergantungan lumpuh, dan kini ia menyerang dengan menggunakan kepalanya. Serudukan seperti ini sama sekali tak boleh dipandang ringan karena dengan kepalanya, Hoan Lokai sanggup menyeruduk roboh sebuah dinding tembok yang kuat. Akan tetapi Butek Siulam hanya berdiri dengan tegak sambil tertawa hahaha, memasang perutnya yang sengaja ia busungkan untuk diseruduk lawan. Tak dapat dihindarkan lagi tubrukan antara kepala dan perut itu. Au! Kepala itu dengan tepat menghantam perut dan tiba-tiba perut yang tadinya membusung itu serentak mengempis sehingga kepala Hoan Lokai tersedot masuk ke rongga perut. Aneh sekali kejadian ini. Kepala menancap di perut sampai dalam sehingga mata dan hidung Hoan Lokai tak tampak, hanya mulutnya yang tampak menggigit-gigit bibir seperti menahan kesakitan hebat. Kedua lengan yang tangannya remuk itu bergerak-gerak seperti meronta, demikian pula kedua kakinya menendang-nendang tanah di bawahnya.
Biarpun semua orang yang hadir belum pernah menyaksikan ilmu yang sehebat itu, yaitu menggunakan perut menangkap kepala orang, namun semua sudah dapat menduga betapa kepala Hoan Lokai, seperti kedua tangannya tadi, akan menjadi remuk tergencet. Pada saat itu, dari bawah puncak gunung terdengar suara orang tertawa, suara ketawanya keras sekali dan terbahak-bahak terpingkal-pingkal seakan-akan orang itu melihat sesuatu yang amat lucu. Terdengar lucu sekali, akan tetapi semua pengemis yang berkumpul di dekat puncak menjadi kaget dan berdiri bulu tengkuk mereka karena suara ketawa ini bergema di 4 penjuru dan mendatangkan hawa dingin yang membuat jantung seakan-akan berhenti berdetik. Mereka saling pandang dengan melongo. Belum lenyap suara gema ketawa itu, tiba-tiba muncul orangnya. Amat tidak patut dengan suara ketawanya. Kalau suara ketawanya besar dan dalam, panjang dan bergema, sepatutnya suara seorang raksasa tinggi besar. Orangnya ternyata biasa saja, bahkan kurang daripada ukuran biasa. Kecil kurus, sedemikian kurusnya seperti cecak kering, tinggal kulit membungkus tulang-tulang yang kecil, sudah amat tua sehingga sukar ditaksir berapa usianya. Rambutnya hanya sedikit di atas kepalanya yang kecil, alisnya tebal panjang menutupi matanya yang hanya tampak sebagai 2 bayangan hitam. Namun kumisnya yang melintang di tengah muka yang sempit itu amat panjang. Punggungnya dilingkari sabuk yang aneh dan lucu pula karena sabuk itu penuh dengan dompet-dompet kecil berjajar di sekeliling perutnya. Di punggungnya tampak sebuah bambu yang panjangnya 2 kaki, diikat di punggung dengan tali. Bajunya berlengan pendek sebatas pangkal lengan, celananya panjang kakinya telanjang. Benar-benar seorang yang aneh dan lucu sekali. Apalagi kalau orang melihat mukanya, muka yang kelihatan serius dan galak, pantasnya ia pemarah sehingga sama sekali tidak cocok dengan suara ketawa terkekeh-kekeh yang keluar dari mulutnya sedangkan mulut itu sendiri tidak tertawa. Berbareng dengan munculnya kakek yang aneh ini, dari bawah puncak muncul pula serombongan orang yang beraneka macam bentuk dan pakaiannya, akan tetapi sebuah bendera yang dipegang oleh seorang di antara mereka bertuliskan huruf Tian Liongpang dengan gambar seekor liong, naga. Kiranya rombongan itu adalah rombongan perkumpulan Tian Liongpang yang sudah kita kenal, yaitu perkumpulan yang diselewengkan oleh Sinseng Losu dan 12 orang murid-muridnya, yaitu yang terkenal dengan julukan 12 ekor naga. Melihat rombongan ini, mudahlah diduga sekarang siapa adanya kakek kecil kurus yang aneh itu. Dia bukan lain adalah Xiao Bin Lomo, iblis tua muka tertawa. Xiao Bin Lomo yang belum lama ini menggemparkan dunia persilatan. Sebetulnya, julukannya iblis tua muka tertawa kurang tepat karena biarpun suaranya kalau tertawa seperti orang terpingkal-pingkal, akan tetapi mukanya sama sekali tak pernah memperlihatkan senyum sedikit pun, apalagi ketawa. Kedua kaki orang aneh ini tidak tampak bergerak, akan tetapi tahu-tahu ia sudah berada di depan Butek Siulam, yaitu di belakang tubuh Hoan Lokai yang kepalanya masih menancap dalam perut Butek Siulam. Melihat datangnya orang kecil ini, Butek Siulam sama sekali tidak memandang mata dan ia masih tersenyum-senyum bangga sedangkan kedua kaki Hoan Lokai masih berkelojotan dalam usahanya membebaskan kepalanya dari perut lawan. Kepalanya terasa makin panas seperti akan meledak dan sakitnya tak dapat diceritakan lagi saking hebatnya. Hahaha. Xiao Bin Lomo tertawa bergelak tanpa menggerakkan bibir atau membuka mulut. Suara ketawa itu seperti keluar dari dalam perutnya yang kecil. Gunung di barat akan dapat berjumpa dengan laut di selatan akan tetapi setan dari barat hari ini bertemu dengan iblis dari selatan. Hahaha. Aku mendengar kau yang berjuluk Butek Siulam, jangan kau bermain-main seorang diri. Setelah berkata demikian, kaki kiri Xiao Bin Lomo diangkat dan ditendangkan ke arah pantat Hoan Lokai. Bu! Tendangan ini kelihatannya hanya tendangan biasa saja, akan tetapi kelirulah kalau orang mengira demikian, karena tendangan kaki telanjang yang kecil itu mengandung tenaga sakti yang hebat sehingga Hoan Lokai yang ditendang pantatnya itu tiba-tiba merasa betapa serangkum tenaga yang berhawa panas memasuki tubuhnya dan berkumpul di pusar. Sebagai seorang ahli silat tinggi tentu saja Hoan Lokai maklum bahwa ada orang yang membantunya, maka cepat ia mengerahkan tenaga panas itu dari pusar terus ke atas, keluar dari kepalanya untuk melawan gencatan perut Butek Siulam yang hebat. Kaget sekali Butek Siulam. Hawa panas yang keluar dari kepala Hoan Lokai itu amat hebat dan kalau ia melawannya keras sama keras, dia terancam bahaya karena perut merupakan bagian tubuh yang lemah dan gawat. Kalau sampai sebuah di antara isi perutnya terluka, hebatlah akibatnya.
Tentu saja ia tidak mau mengambil resiko berat ini dan sambil berseru keras ia membusungkan perutnya sehingga tubuh Hoan Lokai bagaikan sebuah peluru meluncur ke arah manusia Kate yang lihai itu. Sambil tertawa-tawa Xiao Bin Lomo menggerakkan tangan kirinya dan sekali tangan ini bergerak entah bagaimana, tubuh Hoan Lokai yang menyambar ke arahnya itu tiba-tiba membalik dan kini dengan kecepatan yang tak kalah besarnya meluncur dan menyambar kembali ke arah Butek Siulam. Kiranya sekarang ternyata bahwa si kecil ini sama sekali tidak bermaksud menolong Hoan Lokai, melainkan tadi melalui tubuh Hoan Lokai hendak mencoba-coba kepandaian si iblis banci. Kasihan sekali nasib Hoan Lokai. Dia boleh jadi tergolong seorang tokoh yang berkepandaian tinggi di antara para anggota Hekcoa Kaipang, akan tetapi di tangan dua orang aneh ini, ia seolah-olah menjadi seekor kelinci di antara dua ekor harimau buas. Sama sekali tidak berdaya dan kepalanya pening pandang matanya berkunang-kunang ketika tubuhnya kini menjadi semacam bola yang ditendang pergi datang oleh hawa pukulan kedua orang aneh itu. Tanpa menyentuh tubuhnya, dua orang aneh itu hanya dengan dorongan tangan dari jauh, dapat membuat tubuhnya terlempar ke sana kemari. Sambil mempermainkan tubuh Hoan Lokai yang berterbangan pulang pergi di udara, dua orang itu sudah bercakap-cakap seenaknya. Hei manusia kerdil, melihat bahwa kau sudah mengenal namaku dan memiliki kepandaian yang tidak buruk, kau tentu bukan sembarang orang. Siapakah kau dan apakah nyawamu rangkap maka kau berani mencoba untuk main-main dengan aku? Butek Siulam bertanya, sikapnya masih memandang rendah dan mengejek. Hohohoho, manusia pesolek, Butek Siulam. Kau boleh jadi merupakan setan di barat dan ditakuti orang, akan tetapi jangan mengira bahwa aku si tua bangka yang sudah terlalu tua takut kepadamu. Hahaha, alangkah lucunya kalau seorang tokoh muda hijau seperti Butek Siulam mengira bisa membikin gentar Xiao Bin Lomo. Kakek kecil itu tertawa terus, akan tetapi mulutnya tidak bergerak dan kini dorongannya membuat tubuh Hoan Lokai makin cepat dan kuat meluncur ke arah Butek Siulam. Hihihaihai. Kiranya Xiao Bin Lomo si iblis tua bangka. Pantas sekali. Orangnya ternyata lebih buruk daripada namanya. Butek Siulam tidak menanti sampai tubuh Hoan Lokai menyambar dekat. Ia memapaki dengan dorongan jarak jauh sambil mengerahkan tenaga. Dua tenaga sinkang raksasa bertemu di udara, menggencet tubuh Hoan Lokai dan tubuh kakek pengemis itu terhenti di udara, di tengah-tengah antara mereka seakan-akan tertahan oleh dua tenaga besar yang saling bertemu di udara. Kini setelah saling memperkenalkan diri dan tahu bahwa lawan masing-masing adalah seorang yang memiliki kepandaian hebat, kedua orang ini tidak main-main lagi. Dengan berdiri tegak, tangan kanan mereka diulur ke depan dengan jari tangan terbuka dari mana meluncur tenaga sakti yang tak tampak, yang menahan bahkan mendorong tubuh Hoan Lokai di tengah udara. Wajah mereka berkeringat, tekanan makin hebat dan keduanya tidak mau saling mengalah. Celaka sekali adalah Hoan Lokai. Tadi ia diperlakukan seperti sebuah bola dilontarkan ke sana kemari sehingga kepalanya pening, pandang matanya berkunang dan kini, tertahan oleh gencetan dua tenaga dahsyat itu, ia merasa tubuhnya terjepit dan sukar bernapas. Makin lama makin hebat dan akhirnya ia mengeluarkan teriakan menyeramkan, tubuhnya lalu menjadi lemas dan dari hidung, mulut dan telinganya bercucuran darah. Hoan Lokai tewas dalam keadaan masih mengapung di tengah udara. Melihat ini, kedua orang aneh itu menarik kembali tangannya dan tubuh Hoan Lokai terbanting berdebuk ke atas tanah. Butek Siulam tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, iblis tua bangka kurus kering benar-benar mengagumkan. Xiao Bin Lomo tertawa juga. Engkau hebat, akan tetapi belum tentu aku kalah. Bangkai ini tak menyenangkan, lebih baik disingkirkan saja. Mendengar ucapan datuk mereka, orang-orang Tian Liongpang maju hendak menyeret mayat Hoan Lokai, akan tetapi Xiao Bin Lomo mencegah dengan gerakan tangan, lalu berkata. Tak usah, kenapa banyak repot untuk menyingkirkan bangkai ini? Anak buah Tian Liongpang mundur kembali dan memandang heran. Kakek kecil itu sambil mengeluarkan suara tertawa-tawa lalu meraba bumbung bambu di punggungnya, mengambil sebuah botol kecil dan membuka tutup botol, menuangkannya beberapa tetes cairan berwarna kuning ke atas mayat Hoan Lokai. Tampak asap mengebul dan bau sangit. Ketika semua orang memandang ke arah mayat itu, mereka membelalakan mata saking kaget dan herannya. Bahkan Butek Siulam sendiri bergidik. Mayat itu berikut pakaiannya mulai lenyap, melumar menjadi cairan berwarna kuning. Bukan main kakek ini, pikir Butek Siulam.
Racun cairan di dalam botol tadi benar-benar amat hebat. Dengan racun seperti itu saja, kakek ini sudah dapat menebus kekalahan ilmu silat dan merupakan lawan yang amat berbahaya dan harus diperhatikan. Dalam waktu singkat saja lenyaplah mayat Hoan Lokai. Cairan kuning lenyap pula, masuk ke dalam tanah. Xiao Bin Lomo masih tertawa-tawa, kemudian menghadapi Butek Siulam sambil berkata, "Bagaimana, bocah tampan? Apakah kau masih belum mau mengakui kelihayan kakekmu?" Butek Siulam mengangguk-angguk. "Memang hebat. Patut kau menjadi iblis bangkotan dari selatan. Akan tetapi, tentang kedudukan Bengcu, nanti dulu. Belum mau aku menyerahkannya kepadamu sebelum kau mengalahkan aku dan agaknya takkan mudah bagimu untuk mengalahkan guntingku ini, orang tua, biarpun kau mempunyai racun neraka itu." "Hahaha, bocah muda omongannya besar. Apakah hanya engkau saja yang menjadi sainganku? Ataukah masih ada yang lain? Kalau masih ada, lebih baik suruh mereka maju semua agar tidak kepalang tanggung aku turun tangan membuang keringat menghadapi mereka." Ucapan kakek kecil ini membuat Butek Siulam mendongkol. Wah, tua bangka ini benar-benar sombong bukan main, pikirnya, tentu memiliki ilmu simpanan yang ampuh. Sebelum Butek Siulam sempat menjawab, terdengar bunyi pekik seperti lolong serigala, terdengar dari utara. Lolong ini hebat bukan main, menggetarkan tanah dan pohon-pohon di puncak itu, dan bergema di sekeliling puncak. Belum lenyap gema suara melolong mengerikan ini, orangnya sudah muncul. Kakek yang muncul kali ini sama anehnya dengan dua orang pertama, akan tetapi lebih lucu lagi agaknya. Tinggi kurus, mukanya seperti tengkorak, kepalanya ditutupi sebuah topi yang tinggi, sepasang matanya hanya tampak dua lubang hitam yang amat dalam sehingga tak tampak biji matanya. Tangan kanan memegang sebuah senjata yang aneh, berbentuk seperti pedang, ujungnya berkait dan bergigi seperti gergaji. Tangan kirinya memegang segulung tali kecil yang ujungnya mengikat sebuah pancing bermata kail pula. Benar-benar seorang aneh, akan tetapi pakaiannya tidak kalah mewah oleh pakaian Butek Siulam. Berbaring dengan munculnya tokoh aneh ini, muncul pula serombongan orang tinggi besar yang galak sikapnya dan aneh pakaiannya. Kiranya mereka ini adalah orang-orang Khitan dan Mongol, orang-orang dari utara. Melihat rombongan ini, mudah saja diduga siapa tokoh aneh itu. Hehe hik. Siapa lagi badut ini kalau bukan Jin Kem Hoaong, Raja Algojo manusia? Kata Butek Siulam. Mendengar ini, Xiao Bin Lomo memandang penuh perhatian dan amat tertarik, kemudian sambil tertawa-tawa ia pun berkata, "Aha, kiranya yang hadir adalah Pak Sinong yang terkenal. Bagus, tidak percuma kalau begini kedatanganku, bertemu dengan orang-orang yang bernama besar." Butek Siulam adalah seorang yang cerdik. Tadi, sungguh pun hanya mengukur kekuatan singkang masing-masing, ia telah mencoba kelihayan Xiao Bin Lomo dan maklum bahwa betapapun lihai kakek kecil itu, ia sanggup menandinginya. Kini muncul lagi seorang saingan yang namanya sudah terkenal sekali, maka ia pun tidak mau menyia-nyiakan waktu dan ingin mencobanya sebelum bertanding memperebutkan kedudukan Bengcu. Sambil tersenyum mengejek ia lalu menghadapi Pak Sinong atau Jin Kem Hoaong dan berkata, "Pak Sinong terkenal sebagai seorang algojo, maka kemana-mana membawa gergaji. Agaknya tali itu untuk mengikat korban selain untuk mancing, dan gergaji itu jelas untuk menggorok leher. Hai hik. Senjatamu lucu sekali, Pak Sinong akan tetapi aku sangsi apakah cukup kuat menandingi gunting dan jarum benangku." Sambil berkata demikian, Butek Siulam sudah mencabut guntingnya yang dipegang di tangan kiri sedangkan tangan kanannya sudah mengeluarkan sebatang jarum besar dengan gulungan benangnya. Pak Sinong mengerutkan keningnya. Dia memang aneh dan lucu pakaiannya, akan tetapi sikapnya sama sekali tidak ramah apalagi lucu. Ia seorang yang sikapnya angkuh. Tadi begitu muncul dan menghadapi teguran-teguran Butek Siulam dan Xiao Bin Lomo, ia hanya berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, dada dibusungkan dan kepala dikedikkan, muka agak berdongak memandang kedua orang itu dengan sikap angkuh sekali. Hal ini tidak aneh karena di dunia utara, ia mengangkat diri sendiri menjadi raja, bahkan diperlakukan sebagai raja oleh anak buahnya, yaitu segolongan bangsa Khitan dan Mongol. Kini mendengar ucapan Butek Siulam yang tidak hanya amat menghina akan tetapi juga terang-terangan menantangnya itu, mukanya seketika menjadi merah sekali dan dari dua lubang matanya menyambar sinar berapi.
Mulut yang seperti tengkorak hidup itu agak tersenyum mengejek, kemudian terdengar suaranya, "Butek Siulam, sudah lama ku dengar namamu. Ternyata memang kau pesolek, genit, sombong dan menjemukan. Nah, rasakan kelihayan Pasinong." Begitu kata-katanya berhenti, sinar putih yang menyilaukan mata sudah menyambar ke depan. Itulah senjata gergajinya yang sudah ia gerakan membacok dengan gerakan menarik ke arah perut Butek Siulam. Kecepatan gerak dan angin yang didatangkan oleh serangan ini cukup dahsyat dan agaknya kalau perut orang kena disambar gigi-gigi gergaji dengan kekuatan sehebat itu, tentu akan terbelah dan isi perutnya akan cerai-berai. Terang. Pasinong terhuyung mundur 3 langkah. Juga Butek Siulam terdorong ke belakang ketika senjata gergaji itu bertemu dengan gunting besar di tangan si tokoh genit. Mereka memandang kagum dan muka mereka berubah sedikit. Pertemuan kedua senjata ini cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa lawan tak boleh dipandang ringan. Siut. Kini sinar yang kecil panjang menyambar dari tangan kiri Pasinong. Sinar ini melengkung dan melayang ke atas, lalu dari atas menyambar ke arah kepala Butek Siulam. Ceringgi. Sinar kecil putih itu terpental kembali ketika tertumbuk oleh sinar kecil kuning yang meluncur dari tangan kanan Butek Siulam. Ternyata tali yang ujungnya terdapat sebuah pancing itu tertangkis oleh jarum besar yang diikat benang. Kembali kedua orang ini mendapat kenyataan bahwa lawan masing-masing selain memiliki tenaga yang kuat, juga sama-sama ahli dalam menggunakan senjata rahasia bertali itu. Melihat betapa dua orang yang sudah bergebrak 2 kali itu kini saling pandang dan kelihatan ragu-ragu, Xiao Bin Lomo tertawa terpingkal-pingkal tanpa menggerakkan mulutnya. Melihat ini, Pasinong diam-diam meremang bulu tengkuknya. Benar-benar kakek kecil itu menyeramkan sekali, pikirnya. Hahaha, belum juga lecet kulitnya, kenapa sudah ragu-ragu dan takut-takut? Setelah kita datang, hayo kita putuskan siapa di antara kita bertiga yang patut menjadi bengcu, hahaha. Kakek kecil itu kini sudah melangkah maju di antara kedua orang calon lawannya, memasang kuda-kuda dan siap untuk menerjang. Dua orang lawannya yang maklum bahwa kakek kecil ini dia pun bertangan kosong namun amat berbahaya, sudah siap menanti serangan untuk menjaga diri. Pada saat itu, datang angin besar bersuitan yang membuat pohon-pohon di sekitar tempat itu tergoncang hebat. Seakan-akan datang angin, taufan mengamuk dan di antara angin besar ini terdengar jelas langkah kaki seorang manusia yang terdengar berat seperti langkah kaki gajah. 3 orang itu saling pandang dan karena mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi serta maklum akan datangnya seorang yang lihai, maka mereka menunda gerakan saling serang, menanti penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian benar saja, orang yang mendatangkan angin taufan dahsyat itu muncul dengan langkah lebar. Dia seorang tinggi besar berkepala gundul, berpakaian seperti Huisyo, mukanya seperti seekor monyet besar, nampaknya kuat sekali, mukanya yang menyeramkan selalu tersenyum, matanya liar, dan kedua tangannya membawa sepasang gembreng, yaitu sepasang alat tetabuhan yang saling dipukulkan berbunyi nyaring dan berisik. Tak salah lagi, engkau tentulah Tai Lek Kawong. Seru Butek Siulam sambil memandang penuh perhatian. Haha, bagaimana kau bisa tahu bahwa dia adalah si Raja Monyet? Tanya Xiao Bin Lomo, juga memandang penuh perhatian karena nama besar Tai Lek Kawong sudah menjulang tinggi di dunia Kang Ou. Hai Hik. Lihat saja mukanya, tiada ubahnya seekor monyet. Ini tentu datuk monyet-monyet, dan jelas tenaganya besar sekali. Pantas dijuluki Tai Lek Kawong. Bagus, kebetulan sekali. Kata Pasinong yang biarpun di dalam hatinya terkejut menyaksikan kedatangan orang yang mendatangkan angin ribut, namun di luarnya ia tetap bersikap angkuh dan memandang rendah. Sekarang sudah lengkap, 4 tokoh besar yang dicalonkan menjadi bengcu. Kita menanti apa lagi? Mari mengeluarkan kepandaian menentukan siapa yang lebih unggul. Mendengar ini, Butek Siulam dan Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk. Butek Siulam sudah meloncat mundur 3 langkah sambil mencabut gunting dan jarum benangnya, sedangkan Pasinong sudah mencabut gergaji dan pancingnya, adapun Xiao Bin Lomo juga meloncat mundur memasang kuda-kuda, kedua tangannya dekat dengan dompet-dompet yang berbaris di pinggang. Namun raksasa gundul yang baru datang, setelah berganti-ganti memandang 3 orang aneh di depannya, menggeleng kepalanya yang besar, mulutnya tersenyum-senyum, matanya bersinar-sinar. Akan tetapi sampai lama baru keluar suara dari mulutnya. Tidak bertempur.
terhadap calon bengcu. Bersambung ke jilid 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.